itu. Terus dicek misalnya jasa maklon, udah ketik aja jasa maklon, nanti bakal ada kata kunci yang terkait tentang produk yang kita cari. Dan bagus tadi diambil angle kayak, ambil aja angle kayak orang yang pengen jadi seperti artis Korea, pengen glowing seperti artis Korea, itu bisa diambil angle untuk iklan sih, kan unik tuh. Ya bener nggak Mas Adam? Betul. Jujur saya baru minggu lalu pertama kalinya lihat ada jasa maklon untuk produk kosmetik di Facebook Ads pertama kalinya, dan itu saya rasa memang kurang menarik gitu. Nggak tahu kenapa saya kayak kurang menarik aja, karena memang saya nggak terlalu butuh informasi itu yang pertama ya. Meskipun saya juga main skincare, tapi saya tidak butuh itu. Saya hanya menjualkan produk saja gitu. Nah, memang paling cocok itu di Google Ads. Memang paling cocoknya di situ tempatnya. Kenapa? Karena biar orang yang mencari gitu. Jangan kita yang datang ke pintu-pintu mereka lalu menawarkan. Kenapa? Karena kesannya agak sedikit aneh gitu. Mana lagi desain flyernya gitu lagi, ya Allah. Nggak tahu ya, dia bakar-bakar uang sih menurut saya. buat brand awareness aja kan, buat branding. Mungkin brand awareness ya, tapi ya saya pribadi merasanya sangat kurang efektif sih kalau di Facebook Ads dan di Instagram Ads. Memang lebih tepatnya di Google Ads. Memang disitulah tempatnya gitu. Kan jasa maklonnya kan nggak ada di marketplace kan. Iya kan, berarti tidak akan rusak karena marketplace gitu. Karena banyak orang yang main Google Ads, mereka curhatnya itu karena marketplace sudah masuk ke Google juga. Maka mereka kegeser pasarnya gitu. Tiap kali melakukan pencarian terhadap suatu produk, maka yang muncul pertama kali itu biasanya hasil-hasil pencarian yang ada yang sumbernya dari marketplace gitu, yang itu harganya kan kita udah tahu sendirilah harganya ancur-ancuran. Kalah di algoritma ya Mas. Dulu aku pernah SEO tuh, pernah lah artikelku nguasain tuh tentang kata jual produk, kalahnya sama marketplace semuanya. Padahal dulu tuh beberapa kota aku masih nembus peringkat 1 gitu SEO-nya. Sekarang udah kalah jauh sama si marketplace-nya sih. Jadi Week Ads nanti ke depannya, saya dan Mas Dadang nanti ke depannya bakal rilis lah beberapa kelas Google Ads lagi. Nanti saya undang beberapa teman yang udah ahli. Insya Allah juga Mas Dadang juga pemain lama Mas Dadang. Jadi nanti Mas Dadang, terus nanti juga ada teman saya tuh dia menulis 11.000 atau 12.000 artikel. Wih, gokil. Benar-benar ditulis sendiri gitu. Jasa konveksi Jogja, jasa konveksi Makassar, konveksi di Makassar, segala macam konveksi dia. Sampai akhirnya dari situ dia dapat proyek senilai 600 juta pertama yang akhirnya bikin perusahaan dia makin besar hari ini. Dia udah punya tempat konveksi sendiri, dia punya alat sendiri, dia punya segala macam sendiri, dan dia tidak terganggu sama sekali karena COVID ini dan lain sebagainya gitu. Nah itu beliau tuh salah satu teman saya yang cukup brutal gitu. Perjuangannya gitu. Nanti akan kita LBO tuh nama skillnya Mas. Kayak namanya tuh local business optimization. Jadi kita mengaktifkan bisnis kita secara lokal. Misalnya jasa maklon di Karawang, jasa maklon di Makassar. Padahal pabrik kita di Bekasi misalnya gitu kan. Kita tembak-tembak sana. Mereka pada ujungnya kan nelpon tuh. Nelpon baru bilang kita sebenarnya ada di sini loh. Itu ibaratnya kita nyebar brosur di Google ke banyak kota di Indonesia. Iya, iya. Tapi secara organik ya. Organik. Nanti akan kita undang beliau. Beliau udah mau lah gitu. Terus terkait Google Facebook Ads juga nanti kita bakal undang beberapa orang, terutama yang sekarang ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang sekarang lagi mau ngebangun tim. Kita bakal undang salah satu HR keren dari Trakindo, terus nanti ada dari dari orang Mandiri juga ada, sama nanti salah seorang CS terbaik saya juga akan ngisi di sini. Iya, alhamdulillah gratis semua karena udah dekat, udah kenal gitu. Jadi beliau dengan suka hati akan ngasih kita. Kalau untuk
CS, nanti setelah dua kelas Facebook Ads, kelas pertama itu kelas teori plus praktek pertama, terus nanti praktek lanjutan baru CSing. Atau nanti kita atur aja gimana bentuknya. Om Dadang, Om Adam. Ya, kumaha Pak? Maaf, boleh nanya Om? Mangga. Iya, jadi saya itu jujur baru banget ya masuk marketplace ya, baru banget gitu. Jadi pemikiran awal saya gitu, saya ingin membangun sebuah toko yang low cost, karena saya jujur di marketplace saya belum mendapatkan hasil. Mungkin kalau saya sudah mendapatkan hasil, saya jadi gimana ya? Jadi antusias lah gitu ya. Nah, saya kemarin-kemarin di Google itu di YouTube saya lihat-lihat ada datapintar.com Om. Itu dia lihat traffic, statistik, keyword, sama omset penjualan toko di Shopee Om. Jadi dia segmented di Shopee gitu. Cuman masalahnya saya itu di situ terbatas Om. Terbatasnya itu jadi pencariannya itu per token, nggak bisa banyak gitu. Nah saya kalau misalnya ada tool lain gitu ya Om, selain dari itu yang lihat statistik penjualan barang by omset per bulan gitu Om. Mungkin ada tool yang lain nggak yang bisa saya pakai yang free gitu ya? Untuk marketplace ya Pak? Untuk naikin traffic lihat gitu barang yang lagi rame apa, keyword yang lagi rame apa gitu. Hilap deui abi teh euy. 2019 itu main marketplace. Guru saya adalah Mas Welian. Nah, nanti kita undang. Semoga mau ya. Iya. Lumayan tuh Mas Weli. Marketplace ya. Udah lama sih aku juga udah jarang. Marketplace itu sekarang cuma untuk transaksi aja. Misalnya kalau customer belum percaya kan hasil dari iklan ya misalnya. Terus sering itu. Dia belum mau transfer, ya udah lewat Tokopedia aja atau lewat Shopee aja gitu. Saya biasa gitu sih. Jarang saya naruh barang di marketplace terus terlalu berharap sama marketplace itu udah nggak lagi gitu. Mending kita bangun sumber traffic Pak. Jadi ibaratnya marketplace itu toko, tapi kita bangun sumber traffic dari tempat lain kayak bangun Facebook sama Instagramnya. Nah jadi baru arahin transaksinya di marketplace gitu. Kalau kita posting foto di marketplace, terus banting-bantingan harga, yang lain banyak yang lebih ngebanting kan. Kita agak sulit untuk bersaing gitu. Iya, saya nggak tahu ya apakah ilmu SEO di dalam marketplace itu sendiri hari ini masih bisa diaplikasikan. Saya nggak tahu ya. Cuman waktu itu pas belajar kan Shopee kan buka kelas ya namanya Shopee kampus Shopee atau apa itu ya. Lupa saya pernah ikut lah 2-3 kali ikutan gitu. Nah, diajarin sama salah satu pemainnya adalah dengan itu dengan untuk meningkatkan popularity lah ya supaya tampil di halaman pertama Shopee itu. Ini secara spesifik Shopee gitu ya. Adalah dengan mainin deskripsi produk, mainin nama produk, bikin kalau gambar sih enggak ya. Nama produk terus deskripsi produk sama hashtagnya itu dioptimasi gitu. Dipakein kata kunci gitu. Waktu itu saya berhasil, ada buktinya kok. Saya berhasil tanpa diiklankan itu ada di urutan kedua di halaman pertama. Persis di bawah iklan. Jadi kan paling atas kanan kiri atas sampai ke kanan itu kan iklan gitu. Nah, saya persis di bawahnya tuh. Belum ada penjualan sama sekali, belum ada traffic sama sekali. Ya itu mungkin bisa. Tapi kalau untuk tools lupa sedikit juga yang saya tahu, tapi saya nggak berani sebutin karena takut salah gitu, takut keliru gitu, bukan tahu salah.
mohon maaf kalau misalnya ada tool-tool yang bisa membantu saya Heeh. berdagang di marketplace gitu. Saya Ya, kebetulan bingung juga mau jual apa. Kalau misalnya ada tool mungkin bisa lihat statistik omset per bulan untuk item ini. Misalnya sekian, Oh, sekian gitu. heeh, heeh. Iya, 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 iya. Unik Coba juga tuh, keren juga iya tool itu benar. kalau bisa tahu. Tapi kayaknya Statistik. ada kayaknya. Ada. Heeh. Oh, lupa, Statistik. lupa, lupa. Ada kok, ada kok. Ada. Ada, bener. Logonya warna merah, lupa namanya apa. Tapi ada tuh. Itu berbayar tapi Pak. Cuma saya Iya nggak betul, tahu biayanya berapa. betul berbayar. Makanya kalau misalnya ada rekomendasi tool yang free gitu kan lumayan buat saya yang masih pemula, saya yang masih Hmm, memulai gitu iya. kan. Saya bingung gitu. Mm-mm. Iya. Oh, ini dari Mbak Reza nih keren nih. Unique selling point. Heeh. Ya, termasuk kita dapat desain Dapat. Kalau Maklon tuh memang udah dapat ya sebenarnya ya. Tergantung maklonnya juga sih, Mas. Oh, tergantung maklonnya. Oh. Jadi ada yang nyediain bahannya aja terus nanti kita kemas sendiri terus segala macam gitu ya. Iya, makanya kan kalau orang sekarang mintanya yang praktis kan, kalau jadi satu kan biar kayak nggak oper-oper gitu diurusin Iya web dan benar. lain-lain. Masuk. Enak juga tuh Betul. kalau iklanin ke Facebook. Sama kalau bisa plus foto produk sih. Teman saya Oh dari iya. jasa jadi satu paket gitu. Jadi orang-orang kan kayak ya udahlah, saya nggak perlu cari vendor-vendor lain, udah jadi Iya. satu di sini, harganya Paket ya. dibikin banding. Benar. Iya Sama benar. Facebook apa? Ads jadi kayak ngiklannya ngasih peluang dan ngasih kemudahan ke orang-orang yang Iya benar. bukan Saya bisnis, tembakannya bisnis owner. saya ngerasain banget nih susahnya nih karena apa? Karena skincare yang lagi diurus ini Hmm. kurang banget gitu kurang banget kualitas visualisasinya bener tambahin foto produk dan foto produk juga nggak mahal-mahal banget kok, ini masih cocok banget, masih masuk banget gitu. Iya, Iya bener sih. ini boleh. ya Jadi apa kalau nggak salah nanya Bapak yang sebelumnya nanya ini ya, buat lihat marketplace. kata kunci tertinggi ya marketplace ya? Ya benar. Iya. Mau nambahin sedikit ya Mas, di Shopee itu yang update sekarang di Seller Center itu udah ada nyediain sih di menu bisnis saya, itu udah bisa cek produk-produk terlaris, tapi kita bisa akses cuman kategori yang sesuai dengan yang kita jual gitu. Misalkan toko kita jual misalkan produknya perlengkapan rumah tangga, ibu dan anak lah, kita bisa melihat produk terlaris di kategori yang kita jual gitu sih. Ada di bisnis saya di Seller Center Shopee. Itu udah disediain terbaru sama Shopee-nya sendiri. Jadi kita bisa lihat produk populernya gitu. Tambahan aja sih. Makasih. Siap. Tambahannya terima kasih. keren, tambahannya keren nih. ilmu lagi itu malah hari ini. Halo Mas Fadil. Oh ya Pak Fadil udah Mas. Halo, Digeser Pak aja Fadil. co-hostnya ke Udah Pak saya Fadil jadiin gitu. co-host ya Pak Fadil. Oh udah ya. Udah bisa share screen. Nah, itu hari ini kita bakal belajar Google Ads ya. Jadi bagaimana menjangkau ratusan ribu bahkan jutaan orang tuh di halaman satu Google gitu. Nah, seperti yang diketahui, Google itu ya kita pribadi juga kalau nyari informasi di Google kan nggak sampai halaman kedua ketiga kan, jarang kan. Paling kita halaman satu, kalau nggak dapat infonya kita ganti kata kunci di situ kan. Mungkin kecuali kalau teman-teman yang nyari bahan skripsi ya mungkin ya, kalau untuk skripsi mungkin sampai halaman 9, 10 mungkin cari referensi mungkin masih nyari, tapi kalau untuk informasi ya harus di halaman 1. Nah, itu yang akan dibahas oleh Pak Fadil hari ini. Bagaimana nih menjangkau jutaan orang dengan nangkring di halaman 1 di Google, pakai fitur Google Ads ya, iklan di Google. Oke, Pak Fadil sudah ready sepertinya. Masih setting-setting ya? Cek. Ya, cek. 44 orang, wow, rame. Cek. Kedengaran? Ada suaranya? Dengar, Mas. Dengar, Pak. Halo? Ya, halo. Cek, ada suaranya? Ada.
Sudah kedengeran. Bentar, Mas. Mas setting. Selalu di atas 40 ya, Week Ads keren nih. Ngumpulin orang di atas 40 setiap minggunya. Pada semangat belajar semua. Cek. Ya. Google My Business. Bentar. Google My Business ini juga bagus ya, dioptimasi, diperbanyak aja yang ngirim rating. Bisa Google Business. Kalau cek yes. Bisa. Cek. Cek. Halo, ada suaranya nggak, Mas? Ada. Mas? Hmm. Halo. Bentar ya. Saya live dulu, izin live dulu. Oke, siap. Nih, sambil nunggu Pak Fadil kita bisa tanya jawab lagi nih. Oke, Mas Dadang, saya mau tanya Mas Dadang. Apa? Ini, Mas, saya kan waktu itu pernah nonton videonya owner Ogos ya, Pak Ampuh. Nah, awalnya beliau tuh fokus jualan di MP Shopee. Dia dapat omset lumayan gede, tapi profitnya tuh kecil karena kan di Shopee itu harganya ketat ya, banting-bantingan. Terus dia ngiklan juga di FB Ads ya, dia langsung dialihkan ke Shopee linknya. Tapi orang tuh banyak yang datang ke toko dia, cuman akhirnya mereka tuh belinya di toko lain karena harganya lebih murah gitu, Mas. Iya. Itu yang sering saya punya klien sering ngalamin hal yang sama, Pak. Jadi dia iseng-iseng kan iklan traffic tuh. Jadi ketika klik ke marketplace, ketika orang mengunjungi marketplace misalnya jualan handuk, ternyata di bawah itu si Shopee-nya atau Tokopedia atau marketplace lainnya, mereka itu kompet di bagian bawah. Jadi trafficnya ke toko kita cuma numpang lewat, tapi orangnya belanja di bawah. Makanya saya tidak menyarankan link untuk langsung ke marketplace, mending ke landing page aja. Landing page ke WA nego. Ketika sudah oke, baru kasih link Tokopedia mereka untuk belanja, link marketplace-nya gitu. Supaya tidak, itu istilahnya kan ke bypass ya, ke bypass sama kompetitor gitu. Betul. Nah, terus akhirnya beliau tuh coba-coba buka website. Terus diiklanin juga. Nah, omsetnya tuh per bulan tuh naik 3-5 kali lipat dari marketplace. Terus harganya pun stabil, nggak kayak di Shopee gitu, Mas. Nah, yang mau saya tanyain, kalau misalkan kita mau ngiklanin website, bagusnya di Google Ads apa di FB Ads, Mas? Yang trafficnya lebih banyak gitu. Tergantung produk. Kalau Google Ads ya, saya juga iklan Google Ads. Kalau memang produk kita nggak dicari orang ya sepi ngeklik per harinya itu. Jadi tidak terukur omset yang kita kejar. Kalau Facebook Ads kan terukur ya. Kita dengan budget segini bisa menjangkau orang segini, bisa dapat lead segini, bisa dapat omset segini misalnya gitu kan. Karena apa? Karena udah ada KPI yang sudah terukur kan. Kalau Google Ads kan kita nunggu ya istilahnya. Oh iya gitu ya. Berarti bagusan di FB Ads ya? Nah, coba nanti dibandingin sama yang Pak Fadil jelasin. Google Ads juga jauh lebih juga bagus. Saya juga pernah untuk produk yang sama-sama, yang pencariannya tinggi, terus saya adu nih Facebook sama Google Ads. Hasilnya sama gitu.
spend iklannya sama habisnya, terus omsetnya sama gitu. Sebenarnya bagus. Jadi tergantung industrinya Pak, tidak tergantung ininya ya. Fiturnya sama-sama bagus dan sama-sama lengkap. Oke. Cuma kuncinya ada di landing page ya. Konversinya itu kan ada di landing page. Jadi saya pernah punya klien yang kliknya banyak tuh Google Ads, tapi tidak ada konversi ke leads-nya dikit, terus closing-nya nggak ada. Nah, karena memang matinya tuh mereka di landing page gitu. Nah, kalau kita mau ngiklan website, Landing page harus benar-benar powerful. Mas Adam jago tuh bikin landing page powerful. Mas Dadang, kalau kita mau ngiklan website, Terus tetap ini kita tadi harus pakai pertanyaannya landing tuh, page ya? marketplace dia pindah ke bangun platform sendiri berarti ya Pak, bangun database sendiri kan? Tidak Iya. terlalu mengharap ke marketplace ya? Iya. Tapi tetap Mas Dadang harus pakai landing page ya? Kalau kita iklan website. Ya, website, landing page, ke WA, journey-nya gitu aja alurnya, ke WA aja. Karena sebenarnya dunia digital ini adalah soal bagaimana mengumpulkan database ya. Jadi kalau kita ngasih mereka ke marketplace, sama aja kita ngasih database kita ke marketplace, dan kita tuh nggak dapat apa-apa. Ibaratnya kalau di dunia digital tuh data tuh adalah mata uangnya Pak. Iya. Makanya sampai ada yang jual IG misalnya 10.000 follower itu harganya 1 juta misalnya, berarti kan 1 follower berapa gitu kan. Nah semua itu data tuh follower, nomor WA, itu sebenarnya uang itu di situ. Oke, makasih Mas Dadang ya. Iya siap. Bangun database dari sekarang aja Pak, bangun customer list gitu. Iya. Masuk WA hari ini, berarti misalnya namanya Roni misalnya, Roni 15 Agustus. Masuk besok Roni 16 Agustus. Nanti kita ukur tuh. Dia datang pertama 15 Agustus, kapan closingnya. Nah, itu mulai diukur. Jadi agak ribet tapi database-nya punya kita gitu. Nggak kita kasih ke orang lain. Siap. Makasih ya, Mas. Siap. Teman-teman, industri apa nih? Kadang ya bisnis digital tuh memang bergantung pada industrinya ya. Jadi walaupun kita budget iklannya dikit, tapi industrinya lagi rame ya, untung besar juga gitu. Siapa tahu di sini ada yang bahkan belum iklan tapi bisnisnya udah rame gitu. Nah, bisa sharing-sharing di sini. Mungkin itu industri yang lagi dibutuhkan orang. Nggak ada yang mau ini nih. Sharing-sharing lagi atau bertanya? Mas Dadang. Ya, siap. Mau nanya. Apa namanya? LLA-nya kan udah sekitar 4 ribuan nih, Mas. Ya. Bukan, lead-nya sekitar 4 ribuan di event manager tuh. Ya. Nah, saya pakai LLA lead tapi masih mahal. Apakah sebaiknya saya ganti pixel aja dari baru lagi atau gunain lead yang ada gitu, maksudnya pixel yang ada yang kemarin masih udah 4.000 itu. Ayo, gimana Mas Adam? Mas Adam yang jago soal LLA pixel lead. Ini Mas Adam lagi jawab. Masih azan, nah bentar lagi dijawab oleh si Mas Adam. Siap. Itu lead-nya 4.000 ya Mas? Iya, di event manager sekitar 4.000. Cuman saya pernah bikin LLA lead 30 hari, 14, 7, 60 itu rata-rata mahal ya. Mahal. Saya buatnya sih 1-2%. Jadi satu adset itu digabungin 1% sama 2% gitu. Ada yang 1% aja. Hasilnya kurang bagus gitu. Nah, saya berpikir gini, apa karena udah terlalu jenuh, lead-nya udah terlalu banyak banget gitu, atau saya buat baru lagi aja gitu, atau gimana ya enaknya kayak gitu. Atau mau nyoba nggak tanpa LLA Mas, langsung aja. Kalau interest sejauh ini gitu kalau interest sih masih worth it sih Mas. Saya masih
masih pakai. Saya berpikir kenapa saya nyoba Ella karena ya siapa tahu gitu ya tadinya, karena biasanya sih bagus gitu. Tapi ini kok Ella mulai dari pack view ada sekitar berapa belas ribu gitu ya, sekitar 18 ribuan gitu. Cuman mahal gitu. Saya juga udah nggak main CPR-nya. LLA udah setahunan lebih sih Mas. Jadi per 2020 itu udah nggak main LLA lagi. Bener sih kata yang Mas bilang tadi itu, marketnya jenuh juga kan diiklanin dengan itu terus. Memang sih dia interest ke situ, tapi kan bukan kita aja kan yang iklan gitu. Jadi kayak dia dikepung dengan hal yang sama. Terus jadi ya dia jenuh gitu. Nah, enaknya kalau interest yang sangat luas sih kan kalau interest ya. Jadi bisa sistem kayak sistem sapu bersih lah. Dibikin aja Mas kayak interest 1, interest 2, interest 3, diperbanyak aja interest, nggak pakai LLA lagi gitu. Tapi ini harus dicoba dulu sih biar kita tahu hasilnya. Kalau saya gitu sih, interest 1, interest 2, interest 3 gitu. Iya, bukan Mas Daniel aja yang merasakan itu, tapi saya juga merasakan. Oh gitu. Siap. Gitu ya. Iya, data saya udah mungkin hampir 4 ribuan juga gitu. Untuk untuk conversionnya ya gitu. Saya pakainya saya bisa pastikan LLA saya itu bersumber dari data yang rapi gitu, dari customer journey yang rapi. Karena memang saya mainnya cuma 2 aja gitu. Page view sama initial checkout saya pakainya, dan initial checkout itu pasti melewati form dulu gitu. Nah, setelah saya coba memang nggak efektif sama sekali. Pernah sempat murah banget gitu ya. Tapi besoknya itu mahal banget. Mahalnya mungkin 3 kali lipat dari hari kemarin gitu. Gitu. Jadi nah ini nih saya tuh masih penasaran juga ya, masih mencari tahu lebih detail gitu. Belum sempat saya pelajari lebih dalam gitu dari majalah-majalah atau forum-forum. Karena artikel itu kan berbayar yang Connexio ya. Jadi mau nggak mau saya pelajari dikit-dikit gitu. Memang kenyataannya seperti itu like audience makin kesini makin kurang efektif rasanya dipakai untuk beriklan gitu. Dan rasanya benar-benar berasa banget gitu. Bukan cuma kita berdua, tapi ada banyak sekali orang yang merasa iklan like audience-nya itu jelek banget gitu. Iya. Kalau saya lebih suka audience baru, terus saya riset audience baru gitu. Kalau pixelnya sendiri kan ini udah 4.000 ya, maksudnya apakah kita bikin, karena kan kita di BM kan bisa bikin pixel lagi Mas Adam. Iya, nah, apakah kita bikin pixel baru lagi ya pakai interest aja broad kayak gitu, atau pakai pixel yang ada aja biarin gitu ya? Oh ya bagus. Kayaknya ya. Kayaknya sih lebih enak bikin pixel baru deh Mas. Saya saya udah bikin custom conversion juga gitu. Nanti rencananya itu yang mau saya pakai gitu, karena beberapa saran dari orang-orang yang tentunya lebih 200 kali lebih hebat dari saya gitu. Dari kita semua gitu, mereka bilang gitu aja gitu. Kenapa? Karena itu yang lebih lebih efektif untuk menghadapi era setelah iOS 14 diupdate gitu katanya, karena ada beberapa alasan. Iya sih, kemarin sih awal bulan saya juga sempat ngobrol sama tim marketing Facebook-nya. Mereka sih memang saranin kepake conversion API gitu. Cuman saya belum begitu paham sih. Kayak gitu. Itu nanti saya coba. Minggu ini saya coba langsung ya. Saya coba kita gas gitu nanti seperti apa hasilnya. Karena nyeting pixel butuh 72 jam, repot juga nih. Iya, betul. Ya gitu sih. Oke, siap. Thank you Mas Adam masukannya. Sama-sama. Mas, tolong siapin akun iklan karena ada banyak banget yang nanya ke saya. Tempat beli akun iklan bukan di saya, di Mas Daniel. Ya, agak-agak susah gampang buatnya Mas. Banyak yang tumbang juga soalnya. Tapi yang saya beli aman semua. Yang kemarin itu saya kirim laporan hasil diskusi sama tahfiz Quran itu dari Mas Daniel. Oh gitu, alhamdulillah kalau gitu ya.
100 juta memang. pertama tuh dari klien. Ya, ya itu tadi sih kadang apa namanya banyak yang tumbang ya karena itu apa namanya minta verif gitu. Ya nanti saya siapin dah. Mudah-mudahan Ya. bisa ada gitu semuanya Mas Adam. Ya, ya. Baik, terima kasih Oke. Mas Daniel. Silakan Mas Siap. Dadang. Pak Fadil sudah ready itu sepertinya. Oke, sudah bisa kita mulai. Pak Fadil sudah ready, Pak? Sebelum ini ya suaranya. Herbal rawan tumbang. Iya nih belum ini ya suaranya belum muncul. Oh settingannya. Bentar. Sepertinya Pak Fadil masih ini ya suaranya ya. Masih belum kedengeran ya. Coba. Halo Pak Fadil. Mungkin di bagian setting ininya kali ya, setting suaranya. Di bagian setting suara, Mas. Ya, gimana? Udah Mas? Ini ada pertanyaan. Kita langsung konversi apa konversi plus brand awareness? Mas Adam,
Bisa dijawab Mas Adam. Konversi apa tuh konversi? Suara saya masuk. Ya. Ayo, halo Pak Fadil. Sudah Sini sudah dengar suaranya. ada suara saya? Masuk? Sebelumnya Mas. Aduh. Coba dijawab. Iklan konversi saja apa konversi plus brand awareness? Kalau saya dimulai, kalau misalkan akunnya baru itu dimulai dengan traffic atau engagement dulu. Kalau saya pribadi gitu, jadi sebagai bentuk pemanasan supaya robot Facebooknya dia bisa tahu referensi data yang kita butuhkan itu seperti apa. Nah, data itu diambil dari traffic atau engagement. Langsung konversi apa brand awareness? Konversi aja langsung Mas. Tapi nanti bisa juga kok. Kalau saya kadang weekend saya mainnya brand awareness aja gitu. Karena banyakin like aja kan. Banyakin like supaya orang lebih percaya sama postingan iklan kita, karena orang Indonesia kan ada yang namanya hukum kerumunan ya. Hukum kerumunan itu orang lebih percaya dengan sesuatu yang ramai, yang sudah ramai. Jadi kalau konten iklan kita like dan komennya sudah ramai, kita iklanin lagi konversi ke konversi gitu, itu lebih meyakinkan gitu. Kan bisa pakai simpan post ID-nya Mas. Post ID iklan itu harus disimpan, itu sebagai aset kita untuk iklan seterusnya. Makanya kemarin Mas Adam sempat tunjukin ya Mas Adam. Ada postingan iklan yang udah ada 9.000 like. 9.000 like itu kan udah jauh lebih meyakinkan gitu. Ketika orang melihat. Iya, kalau Pak Zulham itu bebas. Sebelumnya saya mau tanya dulu itu akun iklan baru atau lama gitu? Masuk ke sini ya. Tadi itu saya udah jawab, cuman ternyata nggak kedengeran suara saya. Oh, iya. Jadi gini, kalau akun iklannya baru, sebaiknya dipanasin dulu, panasin pakai traffic atau engagement. Kenapa harus dipanasin dulu? Supaya si robot Facebook itu punya referensi data ke depannya. Dia tidak asal kerja berdasarkan target audiens yang sudah kita tembak, melainkan dia sudah punya referensi data potensial yang siap untuk menikmati produk kita ke depannya gitu. Jadi dia harus punya data dulu. Dia sama kayak manusia biasa lah gitu. Semakin banyak data yang kita dapetin, maka semakin mudah kerja kita gitu. Nah, itu sama berlaku di Facebook juga. Waalaikumsalam, apakah pelangsing badan pasti kena AME? Tidak, belum tentu. Tergantung cara mainnya. Untuk produk herbal atau produk-produk yang erat kaitannya dengan badan, tubuh, wajah, dan lain sebagainya, tidak boleh overclaim, jauhi overclaim. Overclaim itu mungkin hari ini iklan kita aman, tapi tunggu aja. Tunggu aja, itu nggak butuh waktu lama gitu. Karena sekarang dia makin pinter. Dia sangat pinter sekali. Bahkan konten gambar kita itu udah bisa dibaca kan isinya apa aja. Ada gambar siapa aja.
apa namanya komposisinya apa aja itu bisa dibaca sama dia. Ya dari dulu sih, tapi sekarang jauh lebih pinter. Gitu. Halo Pak Fadil. Ya, halo, udah Oke, ada siap. suaranya? Udah jelas banget. Ya, mohon Ya. maaf ini agak terlambat, ada kendala teknis. Siap. Dimulai aja. Siap, langsung share screen ya. Ya, silakan Pak Fadil. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Dadang, mohon dibantu disable participant. Oh, belum ya? Ya. Saya sudah. Oke. Oke, sudah, Mas. Oke, bismillah. Ya. Ya. Share screen. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya mau membawakan tentang Google Ads level basic. Perkenalkan, nama saya Fadilah Izan Mamonto. Sering dibilang Kang Fadil atau Mas Fadil. Saya sendiri saat ini aktif untuk sebagai staff advertiser di salah satu perusahaan. Lalu saya mengelola juga jadi reseller di salah satu skincare. Founder juga di alfaweb.com. Ini jasa undangan digital basis web dan founder di nastiweb.my.id. Dan ini jasa hosting dan pembuatan landing page. Bentar. Oke, kita lanjut. Nah, apa itu Google Ads? Google Ads adalah platform periklanan online yang berbayar dari Google. Awalnya Google Ads ini bernama Google AdWords sebelum akhirnya berganti pada 2018. Nah, Google Ads ini fungsinya apa sih? Dia merupakan sama ya, kalau misalnya yang lebih populer dari Google Ads ada Facebook Ads. Nah, Google Ads itu fungsinya sama untuk mengiklankan produk, jasa, dan sebagainya. Next. Mengapa harus Google Ads? Nah, Google Ads dapat membantu menjangkau siapa saja yang menggunakan Google untuk menelusuri informasi produk dan layanan secara online. Menurut data, diketahui terjadi pencarian sebanyak 3,5 miliar dalam sehari di mesin pencarian Google. Jadi Google Ads ini sangat worth it untuk kita sebagai advertiser ataupun yang baru belajar. Karena untuk Google Ads ini cukup ramah dan mudah dioperasikan dibandingkan Facebook Ads atau yang lain menurut saya, dan harganya juga amat sangat murah. Nah, di Google terdapat beberapa metode untuk masuk dalam page one, yaitu dengan SEO dan Google Ads. Untuk SEO adalah cara untuk mengoptimalkan situs web agar masuk pada perangkat teratas di hasil pencarian dengan cara organik. SEO ini sebenarnya keren banget ya dengan cara organik, cuma di sini ada beberapa kelemahan. Yang pertama, harus konsistensi untuk update artikel, jumlah kata artikel dalam satu landing page itu harus banyak, harus ada penanaman kata kunci dalam setiap artikel. Juga harus update algoritma setiap ada Google Update gitu. Kalau untuk SEO ini biasanya dimanfaatkan orang-orang yang mencari AdSense. Nah, untuk SEO ini sendiri banyak sekali cara untuk masuk page one.
caranya maksudnya step by step untuk masuk page one itu cukup panjang. Di antaranya yang pertama buat artikelnya. Di dalam artikelnya dimasukkan kata kunci. Kata kunci ada di bagian head, di bagian body, dan di bagian bawah ya, di bagian footer. Lalu juga dimasukkan di dalam image. Kita juga harus memverifikasi di Search Console. Nah, berbeda dengan Google Ads. Google Ads sangat simpel ya dan relatif murah dibandingkan dengan effort yang dibutuhkan dengan SEO organik. Google Ads ini kita tinggal setting-setting Google, lalu kita dipastikan masuk halaman satu Google. Namun memang ada proses lelang dalam hal masuk halaman satunya gitu. Jadi memang dilelang oleh Google-nya. Nah, apa bedanya? Facebook Ads dan Google Ads. Nah, jika Facebook Ads kita beriklan, tentunya ada permintaan dilihat dari interest, demografi, usia, dan lain-lain. Lalu di Facebook Ads perlu juga ada retargeting. Nah, dalam Google Ads ini tidak ada yang namanya retargeting. Karena tidak perlu mencari awareness dulu ya. Karena udah aware sendiri si pencarian di Google ini. Google Ads ini mengarahkan keyword atau kata kunci yang didapat dari jumlah penelusuran rata-rata per bulan. Jadi ketika kita men-search-kan misalnya produk atau jasa, misalnya jasa untuk pernikahan, yang keluar itu adalah web kita atau misalnya produk-produk kita di Google Ads. Nah, itu otomatis orang itu sudah aware dan sangat interest terhadap hal tersebut. Jadi tidak perlu lagi ada retargeting, pixel, dan sebagainya karena sudah pasti orang tersebut berminat terhadap produk yang kita pasarkan. Ini cara meriset keyword di Google Ads. Sebenarnya ada beberapa cara untuk meriset keyword di Google Ads. Saya biasanya menggunakan Ubersuggest dan Keyword Planner. Kita coba dengan Keyword Planner, mudah-mudahan sinyalnya bagus. Kalau sinyalnya bagus, insya Allah saya coba untuk share screen-nya ya. Oh, Pak Fadil. Gimana Mas Adam? Kayaknya mau habis baterai itu Pak Fadil. Karena kita masuk ke itu ya. Gimana ke, Mas? Pecah-pecah Iya. Itu apa? Baterainya. Bentar. Halo, halo. Saya tulis di chat ya. Baterai. Halo, halo. Halo. Oh ya, kayaknya ada gangguan lagi. Pak Fadil.
Iya, mohon maaf Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sepertinya ada gangguan lagi ini. Mungkin sinyal ya. Kita tunggu dulu sebentar aja. Saya hubungi. Pak Fadil. Oh, tes. Halo, halo, halo. Ya, Kayaknya gimana? masih ada gangguan ini Pak Fadil. Oh, jaringannya ya. Mungkin jaringannya atau udah keburu mati laptopnya barusan. Halo Pak Fadil. Ini ada nih Pak Fadil nih, kayaknya HP-nya nih. Bentar, masih baru reconnect tuh, Mas. Oh. Mungkin teman-teman ada yang mau nitip pertanyaan, boleh langsung atau di kolom chat biar tercatat di sini pertanyaannya. Seputar tadi Google Ads ya. Iya, seputar Google Ads. Tadi udah dijelasin semua sih. Teman-teman tinggal sambil bawa catatan ya, karena kan banyak bahasa-bahasa baru tuh. SEO, Google Ads, apalagi tadi. Masih reconnect ya, Mas? Ada masih. Iya, masih reconnect. Iya. Sambil nunggu Mas Fadil, aku ini aja ya, share screen kali ya. Boleh. Ini kira-kira teman-teman mau nyari apa nih sekarang nih? Kita coba ke googling nih. Oh iya, Nyari apa coba? Boleh. Mas Adam nyari apa, Mas? Nyari kita cek ya jasa Maklon ya. Aku penasaran. Iya, kita bahas jasa Maklon aja sekarang. Siapa Jasa tahu Maklon. ini bisa jadi apa namanya? Nah, ini ya. Insight yang bagus buat Ibu. Jasa Maklon Haldun. itu ini unique selling point loh. Wujudkan produk Anda sendiri. Maklon terpercaya lebih dari 10 tahun. Iya, benar. Itu unique selling point loh. Nah, ini sebenarnya udah banyak nih pemainnya nih. Ini jadi enaknya Google, apapun bisnis kita, googling aja, nanti ketemu kompetitor yang iklan. Nah, itu adalah 3 kompetitor besar yang jadi direct kompetitor kita, kompetitor langsung. Nah, cara cepatnya kita gabungin unique selling point mereka, 3, temuin satu unique selling point buat kita yang mereka nggak punya. Nah, baru dijelasin di bagian bawah. Ini poin-poin di Google Ads. Ini ada nomor ini sangat ampuh loh teman-teman. Aku pribadi kalau ngiklan di Facebook di Google Ads ada nomor ini, kebanyakan orang langsung nelpon. Dia langsung nelpon. Dulu tuh aku jual sistem ekspedisi, Mas. Iya. Jual sistem ekspedisi. Oh iya, itu boleh tuh diceritain tuh. Mantap juga kan itu? Iya, itu bagus, hasilnya bagus. Cuman banyak beberapa yang orang salah paham sama kata kunci, dikiranya aku itu kurir lokal. Oh. Jadi orang dari Jogja ada, dari Makassar, dari Riau nelpon, dari Medan banyak tuh. Pas kebetulan lagi overloadnya ekspedisi di bulan ini, di bulan Lebaran kemarin kan, di bulan Mei. Jadi kayak nomorku disalah-salahin tuh. Mas, kok barangku nggak nyampe? Ya tapi aku kan bukan ekspedisinya, aku cuma jual sistemnya, aku bilang kan. Iya. Sampai ada puluhan orang yang nelpon tapi tidak tepat sasaran. Nah, pentingnya Google Ads itu harus tahu teman-teman kata kuncinya, jangan sampai tidak tepat sasaran gitu. Sia-sia karena per klik kan kita ngeluarin duit ya, langsung berbayar di situ kan. Nanti Mas Adam kalau Pak Fadil udah join kabarin ya Mas. Iya, siap. Iya, ini kita lagi sambil ngobrol aja. Boleh sambil nanya kalau yang mau sambal, lapar kali. Sambal nanya siapa nih yang mau nanya nih? Bu Ima tuh. Lanjut Bu, boleh. Iya, BTW Bu Ima udah bisa ngiklan loh. Pixelnya udah aktif kayaknya hari ini. Gokil. Mas Alfi juga udah ngiklan. Ya alhamdulillah lah. Siapa tadi Bu Ima? Silakan Bu, mau nanya Bu. Pertanyaannya boleh di kolom chat. Untuk keyword itu angka pencarian berapa kalau di awal iklan? Wow, langsung ke poin nih. Ini sepertinya nunggu Mas Fadil sih harusnya ya. Nunggu Pak Fadil ya untuk keyword itu angka pencarian berapa?
Tadi udah sempat buka Google Keyword Planner nggak, Pak Fadel ya, Mas? Belum. Baru mau mendemokan, kayaknya sih mati ya. Oke. Ini wujudkan produk Anda sendiri. Nah, ini sebenarnya kompetitor yang tadi ya. Ada 3 kompetitor. Ini ada suara yang Dah. Oke. Jasa maklum produk MLM. Nah, apa nih unique selling point kita? Misalnya gini nih, kebetulan misalnya kita punya apa ya, maklon nih, pernah handle brand besar. Misalnya sebutlah MS Glow misalnya kan. Jadi kayak sebutin aja di unique selling point-nya gitu. Misalnya ini nih, jasa maklon terpercaya, strip pernah handle MS Glow atau pernah produksi MS Glow. Gituin aja, langsung tembak to the point. Supaya apa? Supaya benar-benar unik dan oh ya langsung orang, oh iya ini bagus nih, kliennya udah besar loh gitu. Itu bisa dijadi unique selling point. Keywordnya apa nih yang mau dicari nih, Bu? Misalnya aku ini ya. Sebenarnya ini ada di Google Keyword Planner sih, atau ini aja nih. Keywordtool.io. Misalnya saya punya Wah, klien itu apa? Tools pertamaku belajar Google Ads. tools yang umum ya, umum Iya, tools digunakan orang umum. banyak. Nah, ini jasa terjemahan misalnya. Nah, ini ada kata-kata kunci, tapi di sini karena kita tidak member premium ya tidak dikasih data secara lengkap. Jasa terjemah bahasa Inggris, terjemah jurnal, terjemah dokumen, terjemah tersumpah gitu. Ya, misalnya keyword planner. Nah, nanti teman-teman ini aja bikin aja akun ads.google.com ya. Itu untuk bikin akun Google Ads pertama kali. Nggak harus langsung iklan kok, yang penting aktifin dulu ads.google.com. Kadang Google juga sering ngasih ini ya, sering ngasih voucher-voucher gratis gitu loh. Misalnya 450.000 voucher gratis, setelah ngiklan 250.000 gitu. Nah, ini langsung login. Oh, ini aku udah ada keyword planner. Nah, ini misalnya nih. Nih jasa, kita bisa lihat nih apa yang orang cari seputar kata kunci kita. Oh, masih loading. Iseng-iseng coba jasa maklon. Nah, ini jasa maklon. Kosmetik, jasa maklon kosmetik Surabaya. Ternyata permintaan paling banyak nih Surabaya, Jawa Timur, Surabaya lagi. Skincare. Wah, ini banyak nih. Sebenarnya bisa dimainin kata kunci gini ya, jasa maklon kosmetik di Bandung, di Bogor, di daerah-daerah Balikpapan, terutama Kalimantan ya, ibu kota provinsi di Kalimantan tuh pada konsumtif semua tuh, mereka berani bayar mahal gitu. Itu sebenarnya market sih. Nah, ini
kata kuncinya. Dia lebih detail di sini. Kalau teman-teman udah daftar ads.google ya, udah bisa akses Google Keyword Planner-nya. Bisa riset kata kunci di sini nih. Nah, ini misalnya jasa maklon nih. Untuk wilayah di Indonesia ya, Indonesia. Terus penelusuran rata-rata per bulan nih 100 sampai 1.000 orang. Nah, persaingan ini yang menentukan di Google Ads-nya nanti. Persaingannya sedang nih, nggak terlalu tinggi. Nah, kita masih bisa bersaing di sini. Nah, kalau maklon kosmetik ini persaingannya udah sangat tinggi nih. Walaupun pencariannya tinggi, nah ini bidding ini adalah ini ya, lelang-lelang. Kompetitor kita ngelelang nih, satu klik 2.000, ada yang satu kliknya termahal 6.000. Nah, itu. Jadi poin-poin di Google Ads itu adalah strategi bidding sama quality score namanya. Quality score tuh kata kuncinya terkait nggak sama landing page kita. Nah, itu menentukan juga iklan kita tuh berada di atas ini nih. Ini kan ada pertanyaan nih, gimana sih caranya biar ini naik ke paling atas tuh? Kan ada 3 nih yang iklan. Nah, mereka kan pada bersaing. Nah, sebenarnya ada dua ini ya, 2 poin yang sangat penting. Dua poin sih yang sangat penting sebenarnya. Yang pertama itu adalah bidding ya, strategi bidding. Kita mau lelang di angka berapa tuh per kliknya? Nah, per klik strategi biddingnya berapa? Yang kedua quality score. Nah, quality score itu adalah relevansi ya, relevansi atau apa ya, nyambung nggak antara relevansi antara kata kunci yang kita setting keyword dengan landing page. Terus ada lagi namanya proses loading landing page. Itu juga ngaruh. Loading landing page. Nah, ini juga ngaruh. Nah, 2 ini yang paling ini. Strategi biddingnya nih kita lihat nih. Kan ada nih strategi bidding. Terus kita lihat nih kata kunci kompetitor, bidding untuk kata kunci maklon kosmetik, bidding terendahnya adalah 2.400 nih. Tertingginya adalah 6.000. Nah, kita ambil aja nih di tengah-tengahnya, atau kalau mau kita berani ambil biddingnya lebih tinggi. Meskipun itu tidak semata-mata kita langsung paling ke atas ya iklannya ya. Karena ada poin kedua yang namanya relevansi tadi, quality score. Terkait nggak kata kunci yang kita setting dengan landing page kita, terus proses loading landing page-nya, terus Google juga bisa baca isi landing page kita. Sangat berpengaruh di situ. Aku jadi lagi buka-buka data ini. Nah, ini saya juga running iklan ya, tapi saya per minggu biasanya matiin iklan karena ini jasa terjemahan ya, jasa terjemahan. Jadi kalau minggu kita stop iklannya. Hampir sama sih Google sama Facebook Ads dashboardnya, nggak beda-beda jauh. Terus kalau teman-teman yang mau belajar ini ngiklan di Google Ads, pelajari juga yang namanya Google Tag Manager. Itu persis kayak settingan pixel sih. Jadi di Google Tag Manager itu kita bisa tracking orang yang ya, Google Tag Manager itu bisa nge-tracking orang yang visit website kita. Ada berapa leads hari ini misalnya. Terus bisa tracking orang yang klik link di website tersebut. Misalnya klik link menuju WA. Nah, ini sangat-sangat teknis. Nanti yang penting paham pemaknaannya dulu. Nah, nanti pembelajaran teknisnya ada waktunya karena sangat-sangat teknis ini di sini. Nah, ini bisa ngebaca orang yang ngeklik WA1, WA2, WA3 gitu. Ini Google Tag Manager. Mungkin akan kita adakan ya, Mas. Kayaknya harus diadakan kelas lanjutan tentang Google Tag Manager. Boleh. Sama itu apa Google Trend tuh memaksimalkan penggunaan Google Trend gitu. Google Trend ya. Google itu perlu banget sih itu. Nah, ini iklan nih. Ini sama persis kayak di dashboard Facebook Ads. Bisa kita aktifkan, bisa kita jeda.
Terus ini ada anggaran per hari, terus status jeda, terus di sini ada rasio interaksi, terus ini biaya per klik rata-rata nih. Walaupun tadi kita kasih bidding lelangnya berapa ribu per satu klik, tapi dia sambil jalan si Google-nya juga angkanya bakal berubah-berubah. Terus ini dapat 169 klik. Nah, sebenarnya kan ini nih banyak ya kliknya ya menuju landing page. Nah, itu konversi landing page yang benar-benar menentukan pada akhirnya setelah Google Ads tugasnya udah selesai nih ngasih klik yang banyak. Nah, selanjutnya landing page nih. Mulai dari proses loading awalnya, copywriting-nya, hingga kalimat call to action yang ada keterdesakan biar orang ngeklik gitu. Nah, ini biaya yang sudah dihabiskan, dapat klik, rasio konversi, cost per klik rata-rata. Landing page itu apa? Google Trend untuk apa? Oke. Bentar. Landing page itu satu halaman yang isinya kita menjual satu produk. Bener nggak Mas Adam? Iya, Jadi iya. website itu kan ada dua ya, website ya. Kita balas nih website. Website itu ada yang namanya company profile. Isinya ya cuma untuk isinya ya keren-kerenan kita lah, company profile kita lah, kliennya siapa, portofolio. Yang kedua website itu ada yang namanya toko online. Ini udah jarang sih karena orang udah ke marketplace. Kalau dulu saya bikin website untuk orang belanja gitu, toko online. Terus yang ketiga website itu adalah blog. Nah, blog itu isinya ya cuma tulisan-tulisan kita, tulisan SEO dan sebagainya. Nah, terakhir nih, landing page. Landing page itu adalah sebuah website yang tujuannya cuma satu nih. Tujuannya adalah menjual satu produk ataupun paket membership. Udah itu aja. Ataupun jasa gitu. Dia tidak menjual yang lain-lain. Jadi benar-benar dipangkas di situ ininya. Apa namanya? Hal-hal yang lain yang ngedistract. Misalnya saya punya klien nih. Saya punya klien, ini bahas landing page ya. Oh iya, Pak Fadil udah join ya, Mas? Sudah, Mas sudah, ya? sudah. Ya. Oh, siap. Oke, ini lanjut ke Pak Fadil aja kali ya. Iya, Pak Fadil dan Mas Dadang dua-duanya. Enggak, aku sampai ini ya, sampai landing page aja ya. Nanti Google Ya. Trend Pak Fadil yang jawab. Nah, jadi ini ada klienku nih. Nah, ini kan sebenarnya ini adalah company profile ya. Jadi menurut saya ini company profile. Jadi dia pertama ngiklan itu kan ini banyak distraction ya, banyak link yang mengalihkan fokus. Misalnya cek ke sini produk service, cek ke sini, cek. Ini kan ini banyak ya. Dan ini sangat-sangat tidak efektif di konversi landing page-nya. Terus ketika klik ini ke halaman, misalnya ini diklik ya, buka halaman lagi. Jadi itu kan itu benar nggak fokus tuh. Nah ini kan nggak fokus nih. Saya tinggal ganti. Saya kemarin nggak cuma mengganti, ngepotong semua distraction-nya nih. Klik-klik ke halaman lainnya nggak ada. Semuanya klik menuju ke WA aja langsung. Ke WA ini juga ke WA. Jadi memang satu halaman tuh goalnya adalah satu ya, konversi penjualan aja. Kita tidak mengarahkan mereka buka halaman lain sehingga fokus mereka terpecah gitu. Nah, landing page tuh ya isi-isinya ini nih. Isinya misalnya unique selling point produk, terus portofolio klien, testimoni, screenshot seperti ini, untuk pengerjaan, terus kalau bisa ada sertifikasi ya, terus ada garansi juga. Dan ini arahnya langsung menuju ke WhatsApp. Nah, nanti Bapak Ibu yang mau ngiklan Google Ads ataupun Facebook Ads harus punya yang namanya landing page yang isinya satu produk aja, satu halaman yang isinya cuma jual satu produk, satu penjualan, dikonversikan fokus gitu. Tidak ada klik menuju halaman lain. Oke, aku mungkin itu aja, lanjut ke Pak Fadil udah join ya? Bentar Pak Fadil nih, aku jadiin co-host dulu. Ya, oke, saya jadikan co-host ya Pak.
Mas Dadang itu sebenarnya lebih senior, lebih ngerti daripada saya. Enggak. Sama. Yuk lanjut Pak. Ya tadi pertanyaannya apa ya? Apa yang Google Trend tadi? Tadi Oh, itu iya. terakhir dari Google Trend. Nah. Google Trend itu adalah kata kunci yang sedang paling banyak dicari saat itu di Google. Jadi yang trending pada saat itu di Google itu yang masuk dalam Google Trend. Google Trend itu juga fungsinya buat ngecek keyword juga untuk, kalau saya Google Trend biasanya dipakai buat SEO YouTube. Jadi biasanya kalau misalnya ada yang rame nih produk A di Google Trend, wah poinnya misalnya si kata kuncinya bagus tuh. Saya masukkan kata kuncinya ke YouTube, saya jadiin video gitu. Kalau untuk Google Trend. Tapi untuk yang lainnya fungsi Google Trend sendiri bisa juga untuk Google Ads ya. Jadi memang yang benar-benar lagi viral, lalu kita bisa bikin si landing page tentang hal tersebut gitu, hal yang lagi viral. Misalnya Juventus menang lawan Manchester City, itu kan biasanya langsung viral ya. Nah, di situ biasanya kan di-tag oleh Google Trend gitu, kurang lebih. Oke. Ada lagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Monggo bertanya. Silakan sampaikan pertanyaan di chat maupun open mic juga boleh. Boleh tuh Mas Dadang. Ya, ini tampilan Google Trends-nya ya. Halo, iya tes. Nah, seperti ini ya Pak Fadil ya? Iya, betul. Di situ ada bisa yang dicek tuh bisa banyak. Nih contoh nih, yang punya bisnis nih, apa nih yang mau dicek di sini nih, yang terkait sama bisnisnya gitu. Apa ya kira-kira kita jadiin contohnya? Jasa maklon lagi nih jadi contoh nih. Enak nih yang punya bisnis maklon. Gini ya Pak, ini Indonesia ya. Ini Indonesia terus 12 bulan terakhir. Bisa dicek juga penelusurannya dari mana di penelusuran lain. Ini ya. Bisa penelusuran gambar, berita, shopping atau YouTube. Kalau saya biasanya pakai saya YouTube. YouTube gini ya. Ya. Jadi ngecek misalnya nih kata kuncinya apa nih? PSG misalnya lagi rame ya. Nah, gitu. Oke, Barcelona PSG. Nah, ini ada query terkait ya, berarti ini kata kunci yang dicari terkait dengan yang dicari gitu. Ya. Betul. Apalagi kira-kira kata kuncinya nih? Jasa maklon. Ini tadi di YouTube sini misalnya penelusuran web. Nah ini daerah-daerah yang nyari maklon, semuanya Pulau Jawa ternyata. Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur. Ini bisa sampai ke kota sih kalau datanya lengkap. Ya teman-teman nih, cek rumah syariah tanpa bank. Gini ya Pak, rumah KPR syariah gitu ya. Tuh paling banyak tuh daerah-daerahnya tuh. DKI Jakarta. Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, masih Jawa ya. Pak Fadil gimana nih?
dengan bisnis properti. Kira-kira di Google Ads tips efektifnya gimana, Pak? Kalau saya sih sebenarnya per daerah itu bisa ya dimasukin, misalnya jual orang Bandung gitu. Atau misalnya bahkan jual orang di tempat saya misalnya ya Kabupaten Bandung gitu. Masuk ya, orang itu bakal nyari gitu. Kalau saya tempatnya ada di rumah 123.20, mereka itu iklan di hampir semua daerah dan ada gitu. Bahkan sampai per kecamatannya pun spesifik ada biasanya. Dan itu pun menurut mereka gitu yang saya tanya ke orang yang iklan di Google Ads, itu cukup efektif gitu. Apalagi yang penting kan per daerah sebenarnya ya, kalau untuk rumah. Begitu, Mas Bernard. Siap. Per daerah ya? Iya, sampai per daerah kita bisa ke detect gitu, sama Google Ads. Kalau misalnya kita tembakin kecamatan, Mas, itu masih bisa nggak? Misalnya kecamatan Masih bisa. Bisa ya? Misalnya saya kecamatan Cicalengka gitu, masih bisa. Berarti misalnya nih Mas di Cicalengka, terus kayak Mas nyari misalnya kata kunci tadi rumah KPR syariah, itu Google-nya mereferensikan daerah kecamatan itu nggak, Mas? Atau Jadi kalau misalnya mau ya rumah KPR syariah Cicalengka gitu. Jadinya mainnya lebih ke long tail gitu. Maksudnya, jadi biasanya sih kalau untuk long tail gitu pakai SEO pun biasanya bisa naik. Oke, saya sambil catat nih. SEO lokal lah istilahnya gitu ya, Mas? Ya gitu. Karena saya pun skincare kebanyakannya dari kota-kotaan. Oke, SEO lokal. Terus berarti tadi bisa tembakin kecamatan, kota gitu ya, Mas? Kecamatan, kota bisa. Kecamatan, kota. Nah ini, jadi Google lebih bersahabat sekarang ya sama lokal gitu kan. Jadi nggak semakin sempit gitu. Bahkan ada yang Google My Business itu ya, Mas? Ya ada. Coba saya coba. Google My Business. Nah ini kan Google My Business nih di halaman 1 ya. Maklon kosmetik, pusat maklon. Coba Mas di searchingnya jasa maklon misalnya apa Bandung gitu, atau misalnya kecamatan ya apa Kadang-Kadang misalnya. Oh bisa ketik-ketik misalnya nih. Bisa. Cimahi gitu ya. Cimahi bisa. Nah ini orang Cimahi atau orang mana? Yang dia nembakin iklannya ke Cimahi gitu, Mas? Iya gitu. Jadi kata kuncinya tuh dia nembakinnya biasa iklan, biasa maklon Cimahi. Terus dia jadi di page-nya Google Ads gitu. Ini Bandung Cimahi ya. Nah, gitu. Jadi memang per daerah itu bisa gitu. Sekarang dari Google sampai ke terkecil. Jadi kalau aku lihat nih halaman 1 Google tuh isinya Google Ads, ya kan, Google Business, Marketplace, OLX kan, Marketplace, Facebook juga bagus ya algoritmanya sampai nembus gini halaman 1 Google. Baru ke organik ya. Organik loh. Terus ini jasa marketing esensial. Nih ini hebat nih websitenya, Mas, bisa nembus nih. Ars Astri Jamalindo. Keren Mas, sekarang algoritma memang sedang tidak baik-baik saja. Bahkan di jasa konveksi kita carinya jasa maklar ya, jasa konveksi. Masuk nih, nembus nih ID konveksi nih. Cimahi. Kerja FCB Kaskus, Kementerian. Kementerian nembus. Nah ini Mas, ada yang iklannya ini tampilnya di bawah loh. Ini di bawah, ini ada 2 di atas, 1 di atas. Itu kan Mas, ada yang namanya lelang Mas kalau di Ads. Jadi memang ada tergantung kita spend biayanya Mas. Misalnya spend CPC-nya yang halaman paling atas itu 1.000, nah yang bawah tuh biasanya di bawah 1.000 gitu. Jadi kan ada
tapi dipastikan pasti masuk halaman 1 cuma dilelang gitu. Untuk yang spare-nya di bawah harga bid yang paling atas gitu.